Setiap perjalanan iman punya tantangannya sendiri, dan tidak ada yang kebal dari proses tumbuh dan berkembang dalam kerohanian. Kadang kita merasa sudah dewasa secara rohani, tetapi saat dihadapkan dalam realitas kehidupan, kita baru menyadari bahwa kedewasaan itu jauh lebih dalam daripada yang kita bayangkan. Hari ini, kita akan melihat bagaimana tiga tokoh ini, C.S. Lewis, Nicky Cruz, dan Kirk Cameron, menghadapi tantangan ketidakdewasaan rohani mereka, lalu mengalami transformasi luar biasa dalam iman mereka. Mereka bukan hanya menjadi inspirasi, tapi juga cermin refleksi bagi kita. Dalam bagian yang pertama ini, kita akan belajar dari tokoh C.S. Lewis, dari skeptisisme ke iman yang mendalam. C.S. Lewis, salah satu penulis dan pemikir Kristen terbesar abad ke-20, tidak selalu percaya kepada Tuhan. Awalnya, ia seorang ateis, seorang yang berpendidikan, skeptis, dan menganggap bahwa iman adalah pelarian bagi mereka yang lemah. Ketidakdewasaan rohani Lewis nampak jelas dalam caranya melihat dunia. Kehidupan baginya harus bisa dijelaskan dengan logika dan sains. Emosi atau kebutuhan spiritual dianggapnya sebagai kelemahan. Lewis menyadari bahwa di balik semua logika dan ilmu pengetahuan yang ia pelajari, ada kekosongan yang tak bisa ia isi. Proses panjang pencarian jawabannya membawanya untuk memikirkan ulang makna hidup dan tujuan. Hingga suatu hari, ia akhirnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Perjalanannya dari ketidakdewasaan rohani menuju iman yang matang bukanlah hal instan. Melalui pemikiran mendalam dan penyerahan diri kepada Tuhan, Lewis menemukan bahwa iman dan logika bisa berjalan seiring. Karya-karyanya seperti Mere Christianity dan The Chronicles of Narnia mengandung makna-makna rohani yang begitu mendalam, yang lahir dari kedewasaan rohani yang terus diasah dan diperdalam. Perjalanan Lewis mengajarkan kita bahwa iman bukanlah pelarian, tetapi landasan yang memperkuat kita saat menghadapi hidup. Ketidakdewasaan rohani seringkali datang dari sikap skeptis atau sinis terhadap apa yang tak bisa kita pahami. Dan dalam proses pencarian kebenaran, seringkali Tuhan justru menyapa kita lebih dekat. Nah, kalau ada teman-teman yang memiliki seorang teman atau kerabat yang skeptis, silakan komen ya, dan juga bisa membagikan kisah ini kepada mereka. Kisah kedua adalah kisah Nicky Cruz, dari kegelapan menuju terang. Nicky Cruz lahir dan tumbuh dalam lingkungan yang keras, penuh kekerasan, dan jauh dari nilai-nilai Kristiani. Dibesarkan di Puerto Rico oleh orang tua yang keras dan dalam lingkungan yang penuh dengan kejahatan. Ia akhirnya menemukan keluarga dalam sebuah geng berbahaya di New York. Ketidakdewasaan rohani Cruz terlihat dalam kehidupan yang didominasi amarah, kebencian, dan kehampaan. Ia menemukan makna hidupnya di tengah-tengah jalanan yang kelam,
Sampai suatu hari, hidupnya berubah secara dramatis ketika ia bertemu dengan seorang pendeta bernama David Wilkerson. Wilkerson adalah seorang hamba Tuhan yang memberanikan diri mendekati Cruz, berbicara kepadanya tentang kasih Tuhan. Suatu hal yang bagi Cruz adalah asing dan tidak masuk akal. Awalnya, ia menolak mentah-mentah pesan itu. Namun, kata-kata Wilkerson terus mengusik hatinya, membawa Cruz pada momen refleksi mendalam tentang hidupnya yang penuh amarah dan kekerasan. Pada akhirnya, ia mengalami pertobatan yang luar biasa, berbalik dari kehidupan duniawi, dan menjadi seorang penginjil yang berkhotbah kepada mereka yang hidup di jalanan, membawa pesan pengampunan dan kasih. Kisah Nicky Cruz mengajarkan kita bahwa ketidakdewasaan rohani seringkali bisa membutakan kita dari kasih Tuhan, membuat kita terus hidup dalam kegelapan. Tetapi kasih karunia-Nya mampu mengubah hati yang keras, mengubah kehidupan yang tampaknya hancur menjadi sebuah kesaksian kekuatan ilahi. Kisah ketiga, Kirk Cameron. Dari popularitas menuju kedewasaan iman. Kirk Cameron adalah sosok yang terkenal sejak muda sebagai aktor di Hollywood. Hidupnya penuh dengan ketenaran, glamor, dan kehidupan duniawi yang menarik. Dalam ketidakdewasaan rohaninya, Cameron berfokus pada hal-hal materi dan pencapaian duniawi. Bagi dia, iman dan kedewasaan rohani bukanlah prioritas. Popularitas menjadi pusat dari kehidupannya. Namun seiring waktu, Cameron mulai merasa kekosongan di tengah popularitas yang ia nikmati. Setelah berkenalan dengan kekristenan secara mendalam, Cameron mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Ia menemukan bahwa makna hidup bukanlah ketenaran atau kekayaan, tetapi hubungan yang dalam dengan Tuhan. Cameron pun mulai aktif dalam pelayanan dan proyek-proyek yang mempromosikan nilai-nilai iman, bahkan mengambil keputusan untuk hanya mengambil peran-peran film yang sesuai dengan prinsip Kristen. Kisah Kirk Cameron adalah pengingat bahwa ketidakdewasaan rohani seringkali terlihat dari fokus kita yang berlebihan pada hal-hal duniawi. Tetapi, begitu kita mengenal Tuhan, hati kita akan mulai berubah dan berfokus pada apa yang benar-benar bernilai kekal. Nah, teman-teman, ketiga tokoh ini dengan latar belakang dan pengalaman yang berbeda menunjukkan perjalanan luar biasa dari ketidakdewasaan menuju kedewasaan rohani. C.S. Lewis menemukan bahwa logika dan iman bisa berjalan bersama. Nicky Cruz menemukan kasih Tuhan di tengah kegelapan. Dan Kirk Cameron belajar bahwa ketenaran hanyalah sementara. Kisah mereka menjadi cermin bagi kita, mengingatkan bahwa ketidakdewasaan rohani bukanlah akhir. Sebaliknya, itu adalah titik awal perjalanan yang bisa membawa kita pada kedewasaan iman yang sejati. Jadi, di manakah kita dalam perjalanan rohani kita sekarang? Apakah kita siap untuk bertumbuh lebih dalam iman dan meninggalkan kehidupan duniawi yang menjauhkan kita dari Tuhan? Mari belajar dari ketiga tokoh ini dan melangkah maju menuju kedewasaan rohani
bersama Tuhan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk kita bersama terus belajar tentang iman di Pintu Berkat channel ini. Tuhan Yesus memberkati.